Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman. Kali ini kita akan belajar pemrograman Dart, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter, sebuah framework untuk membuat aplikasi mobile multiplatform baik itu Android maupun iOS. Harapannya setelah nanti menyelesaikan tutorial ini, teman-teman akan lebih mudah memahami sintaks yang digunakan pada Flutter ketika membuat aplikasi untuk pemrograman mobile, baik itu Android maupun iOS. Oke, materi yang akan kita pelajari pada tutorial ini cukup banyak, meliputi Dart OOP, termasuk nanti akan ada abstract class dan inheritance, kemudian tentang tipe data dan variabel, termasuk diantaranya nullable variable, ada juga termasuk enum dan dynamic, kemudian ada formal dan optional named parameters, kemudian ada string interpolation, getter and setters, arrow functions, collections yaitu meliputi list dan map. Kemudian kita akan menambahkan library yang kita masukkan ke dalam dependensi untuk string formatting. Oke, sebelum mulai tutorial ada beberapa disclaimer yang perlu diketahui. Pertama, untuk mengikuti tutorial ini saya asumsikan sudah menguasai dasar pemrograman. Kalau belum menguasai dasar pemrograman silahkan mencari tutorial tentang pemrograman apapun. Kemudian juga sudah diasumsikan pelajari dasar OOP, tidak harus ahli di bidang OOP tapi minimal tahu dasar-dasar kelas, objek, inheritance dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang akan kita buat untuk tutorial ini dibuat murni untuk mengenalkan fitur Dart. Jadi di dalam satu kelas itu mungkin akan ada banyak fitur Dart yang kita manfaatkan untuk kelas tersebut. Meskipun sebenarnya tidak harus menggunakan fitur tersebut. Sehingga jika dirasa contoh yang diberikan itu terlalu over design, ya cukup dipahami aja sebagai referensi ketika nanti membuat aplikasi dengan menggunakan Dart atau menggunakan Flutter. Kemudian agar lebih paham bagaimana cara melakukan pemrograman dengan Dart, saat menonton tutorial ini sebaiknya ikut juga melakukan praktek biar terasa feel dan errornya ada di mana. Oke, langsung saja kita mulai dari awal, dari create project terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita mulai pemrograman Dart itu tidak harus membuat project, cukup membuat text file yang kita save dengan nama Dart, misalkan latihan.dart. Kita save, kemudian kita buat fungsi mainnya, kita jalankan. Ya, seperti ini sudah bisa. Akan tetapi direkomendasikan ketika mulai menggunakan pemrograman Dart, baik itu hanya untuk Dart saja atau menggunakan Flutter, sebaiknya kita mulai dari project. Karena nantinya akan lebih mudah memasukkan dependensi yang dibutuhkan atau library tambahan yang dibutuhkan untuk pemrograman Dart. Oke, ini saya tutup dulu. Cara membuat projectnya, kita bisa menggunakan terminal atau menggunakan command prompt kalau di Windows. Dart, create, kemudian nama projectnya apa. Atau kalau langsung menggunakan Android Studio, bisa Ctrl+Shift+P, pilih New Dart Project. Kita menggunakan console application aja ya. Kita pilih folder atau directory tempat kita meletakkan projectnya. Kemudian nama aplikasinya atau nama projectnya. Project Dart pertama. Oke. Kalau kita menggunakan new Dart project tadi atau create Dart, maka kita akan mendapatkan beberapa directory dan file seperti di bawah ini. Ada Dart tool, ada bin, ini nanti tempat source code kita, ada lib untuk library tambahan. Kemudian, nah yang penting di sini ada pubspec.yaml, ini nanti kalau kita mau menambahkan dependensi yang dibutuhkan. Kita jalankan. Sama, sudah keluar hello world-nya. Oke, kita biarkan ini terbuka dulu. Oke, selanjutnya dasar pemrograman di Dart mirip dengan bahasa pemrograman yang lain. Ada variabel, ada kondisi, ada iterasi, dan lain sebagainya. Saya nggak akan panjang lebar menjelaskan di situ karena diasumsikan semua sudah menguasai dasar pemrograman. Jadi saya akan langsung saja. Misalkan di sini ada variabel nilai, integer nilai, kita isikan 90. Kemudian kita gunakan if nilai lebih dari 80, maka kita akan print lulus. Else kalau tidak, maka kita akan print
tidak lulus. Ya, kita jalankan kita debugging, hasilnya lulus karena nilainya 90. Kalau kita rubah juga nanti akan jadinya karena nilainya adalah 90. Ya, kalau untuk for-nya sama, kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman lain. Kita bisa menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, print cetakan ke i plus 1. Ya, keluar. Jadi kurang lebih string, kemudian ada variabel, kondisi, loop, kurang lebih sama dengan bahasa pemrograman lain. Oke, kita langsung saja masuk ke konsep object oriented programming. Ini kita hapus dulu. Kita akan membuat kelas baru. Di sini kelas yang akan kita gunakan adalah kelas karyawan. Di sini saya akan buat file baru, namanya adalah karyawan.dart. Di sini kita membuat kelasnya adalah kelas karyawan. Di dalam kelas karyawan ini terdapat beberapa atribut, kita tambahkan string, NIP, atau kalau di Udinus namanya NPP ya. Kemudian string nama, string. Nah, ini yang sedikit berbeda. Dart mengenal istilah ada not nullable dan nullable variable. Jadi kalau misalkan yang di NPP nama ini ada merahnya karena NPP nama adalah not nullable. Artinya variabel ini tidak boleh berisi null. Jadi ketika kita membuat variabel yang tidak boleh dinalkan, not nullable, harusnya kita memberikan value-nya. Tapi kita juga bisa membuat variabel yang nullable, variabel yang bisa berisi null. Contohnya di sini saya akan memberikan alamat, misalkan alamatnya ini sifatnya adalah opsional, boleh tidak null, maka kita memberikan tanda tanya di depannya, artinya alamat ini boleh null. Ya, yang nama ini masih error karena dia not nullable tapi dia tidak ada inisialisasi value-nya. Ini yang nullable dengan menambahkan tanda tanya di sini. Ini konsep yang mungkin tidak ada pada bahasa pemrograman seperti di C++ atau di Java, yaitu not nullable dan nullable. Kita lanjutkan dulu nanti biar ini tidak ada errornya. Ini sebenarnya kita tidak butuh ini karena nanti akan kita lakukan inisialisasi pada konstruktor. Kemudian tambahin string tahun masuk misalkan, kemudian ada gaji. Saya pakai underscore gaji karena nanti kita akan menginisialisasi gajinya ini dengan menggunakan setter dan getter. Oke, atributnya ada ini. Ya, kalau kita sudah menginstal Dart plugin, setiap kita save dia akan otomatis melakukan reformatting sesuai dengan ketentuan rekomendasi formattingnya Dart. Oke, biar ini tidak error, NPP dan nama kita berikan default value pada konstruktor. Kita membuat konstruktor mirip dengan Java. Untuk membuat konstruktor pada Dart kita membuat method yang namanya sama persis dengan nama kelas karyawan. Nah, di sini kita bisa masukkan this NPP, this nama. Alamatnya tidak kita masukkan karena alamat nullable, nanti biar diisi lewat atribut assignment aja. Yang di sini saya masukkan adalah tahun masuk. Saya menambahkan ini namanya adalah name parameter this tahun masuk, tapi saya buat opsional dengan memberikan default value. Ya. Jadi di bagian ini mirip dengan PHP ya, tidak menggunakan overloading seperti Java, tapi dengan menggunakan PHP ada name parameternya, ada default value-nya, ini menjadi opsional. Ini masih ada yang error karena ada atribut gaji yang seharusnya diisikan karena dia not nullable ya. Di sini kita juga bisa memberikan ini ya, kita memberikan default value, misalkan default value-nya itu kita sesuaikan. Kalau di Semarang kalau nggak salah UMR saat ini 2.900.000.
Oke, jadi kita sudah punya kelas, sudah nggak ada error lagi karena kita sudah punya kelas, ada atributnya, ada methodnya. Atribut yang not nullable sudah kita buat di sini, required, wajib untuk diisi. Yang not nullable tidak perlu kita masukkan ke dalam konstruktor. Termasuk ini kita sudah memberikan default value-nya pada gajinya. Oke, kita lanjutkan. Karena sudah ada atribut, selanjutnya kita tambahkan method. Misalkan di sini kita membuat methodnya adalah absen masuk, atau yang lebih tepat namanya presensi ya. Void presensi. Ya, kita menggunakan tipe data yang beda lagi. Di sini kita menggunakan tipe datanya adalah datetime. Datetime ini tipe data objek bawaan dari Dart juga. Jam masuk berupa datetime. Misalkan kita memberikan batasan ya, jika jam masuk titik hour, karena berupa datetime jadi nanti isinya ada tanggal dan ada jamnya. Jamnya lebih dari jam 8 maka kita menganggapnya terlambat ya. Siapa yang datang lambat? Ya sesuai namanya ini ya. Nah, kita bisa menambahkan dengan cara seperti ini. Misalkan nama plus datang terlambat seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita bisa juga menggunakan string interpolation. Kita memasukkan interpolasi string yang mirip seperti kalau teman-teman pernah belajar C++ atau menggunakan Python juga ada string interpolation. Di Dart juga ada seperti itu. Kita awali dengan dolar dan memberikan nama variabelnya. Jadi namanya siapa, datang terlambat. Else print string interpolation juga, nama, datang, tepat waktu. Tambahkan method baru lagi yaitu deskripsi. Tipe data string deskripsi, tapi ini bukan mencetak tapi return ya. Kita berikan misalkan seperti ini, string text deskripsinya itu meliputi isinya semua ya. Nah, mirip seperti Python, kalau kita mau menggunakan multi line string, kita bisa memberikan tanda petik 3, entah itu petik 1 atau petik 2, 3 kali, nanti akan ditutup petiknya 3 kali juga. Ya, ini multi line string. Misalkan ini kita kasih ini ya, biar nanti kalau misalkan ada banyak datanya nanti enggak jadi satu. Kemudian kita kasih npp-nya interpolasi lagi, kita tetap bisa menggunakan interpolasi npp. Kemudian nama, interpolasi lagi nama, kemudian gaji, return text. Kita tidak melakukan print terhadap deskripsinya, tapi kita melakukan return terhadap deskripsinya. Kita lanjutkan lagi, kita membuat method tambahan lagi, tapi method ini sedikit berbeda. Kalau teman-teman pernah belajar OOP dengan menggunakan Java, teman-teman pasti kenal dengan yang namanya getter dan setter. Nah, di Dart ini juga ada getter dan setter, cuman dia memberikan fitur yang sedikit berbeda dengan kalau yang ada di Java. Kalau di Java getter dan setter kan benar-benar murni method ya, method yang digunakan untuk mengeset atau mendapatkan sebuah nilai. Nah, di Dart ini getter dan setter memiliki fitur yang sedikit unik. Jadi ketika kita membuat getter dan setter, kita seolah-olah nanti pemanggilannya seolah-olah memanggil atribut, tidak memanggil method. Oke, kita membuat getter dulu. Misalkan kita membuat getter tunjangan. Jadi kalau karyawan itu tidak hanya memiliki gaji tapi juga memiliki tunjangan, kita memberikan tunjangan integer get tunjangan. Jadi untuk membuat getter depannya ada get-nya ini ya. Nah, kalau di Dart kalau kita membuat getter itu tidak perlu ada kurung buka kurung tutup karena tidak ada parameter yang diberikan pada getter ini ya. Seperti yang tadi saya bilang tadi, nanti ketika kita manggil tunjangan ini itu kita tidak seperti memanggil fungsi atau method, tapi seperti kita memanggil variabel atau atribut. Tidak perlu kurung buka kurung tutup, langsung pada isinya seperti apa. Misalkan di tunjangannya ini kita buat jika dia kurang dari 5 tahun maka tunjangannya itu 500.000, kalau lebih dari 5 tahun maka tunjangannya 1 juta. Misalkan seperti itu ya. Kita memberikan if kurang dari 5 tahun itu berarti tahun ini kita anggap 2000, kita mudahkan dulu aja ya, 2023 dikurangi tahun masuk. Bisa sih nanti kita menggunakan
date time now, tapi sementara kita menggunakan yang seperti ini dulu untuk memudahkan. Kurang dari 5 tahun, maka kita return tunjangannya adalah 500.000. Jika tidak, maka berarti lebih dari 5 tahun tunjangannya adalah 1 juta. Kalau cuman if else sesederhana ini kita bisa menggunakan ternary operator. Mungkin kalau teman-teman di Java juga ada, di PHP juga ada ternary operator, artinya if else sederhana, kita tidak perlu membuat if seperti ini, bisa langsung seperti ini. Returnnya di sini ya. Pakainya tanda tanya. Nah, ini adalah jika kondisi terpenuhi, maka kita menggunakan tanda tanya seperti itu. Jika kondisi tidak terpenuhi, kita menggunakan titik 2. Ini ternary operatornya mirip ternary operator yang ada di Java. Ya, hasilnya nanti akan sama seperti yang tadi. Jika 2023 kurangi tahun masuk kurang dari 5, artinya masuknya kurang dari 5 tahun, maka akan mendapatkan 500.000. Jika tidak, akan mendapatkan 1 juta. Ini adalah kondisi jika terpenuhi, ini adalah kondisi jika tidak terpenuhi. Tambah lagi, kita bisa menggunakan arrow function. Arrow function itu kalau kita sebuah fungsi isinya cuma return sederhana, kita nggak perlu pakai kurung buka, kurung tutup, terus kemudian return, tapi kita bisa menggunakan arrow function seperti ini. Ya, jadi penulisannya bisa lebih simpel lagi, lebih singkat lagi ya. Kita membuat method tunjangan yang dia berupa getter, terus kemudian isinya adalah return ini dengan kondisi kalau kurang dari 5 tahun maka dia 5 juta. Kalau lebih dari atau sama dengan 5 tahun maka dia 10 juta. Langsung kita returnkan. Ini namanya adalah arrow function. Saya beri komentar di sini, setter dengan arrow function. Oke, jadi sudah cukup banyak fitur Dart yang kita manfaatkan di sini. Tadi ada not nullable dan nullable, terus kemudian ada optional name parameter, kemudian ada string interpolation, kemudian ini ada setter dan arrow function. Oke, tadi kita gajinya di sini sudah ada ya. Gajinya 2,9 juta sesuai dengan UMR. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan gajinya kan harusnya gaji full itu kan gaji plus tunjangan ya. Jadi kita membuat getter juga untuk gaji, get gaji. Ini kita bisa menggunakan setter dengan arrow function lagi. Isinya adalah gaji plus tunjangan. Oke, ya di sini kita menggunakan tunjangan di sini tunjangannya kayak memanggil variabel ya, padahal ini sebenarnya adalah fungsi setter ya. Ya, ini bedanya setter kalau di Java dengan setter yang ada di Dart. Jadi setter yang ada di Dart itu sudah mirip seperti variabel. Kalau misalkan kita mau mengeset gaji boleh nggak? Ya, oke. Misalkan kita mau mengeset gaji, kita buat setternya juga. Dari tadi kita sudah membuat getter. Sekarang kita membuat setter set gaji. Ya, set gaji ini ya tidak menggunakan arrow function ya. Karena gaji ini kan panjang ya. Set gaji, pakai void. Kita tidak boleh memberikan gaji pada karyawan di bawah UMR. Jadi kalau misalkan kita ngeset gajinya itu di bawah UMR, maka gajinya akan didefaultkan ke UMR. Ya. If gaji itu di bawah UMR, UMR-nya tadi 2,9 ya. Biar kita nggak repot-repot, ini kita buat konstanta aja ya. Kita buat konstanta di luar ini. Cons ini untuk menjadikan variabel sebagai konstanta UMR. Ya, kita buat seperti ini. Jadi di sini kita patokannya langsung seperti ini ya. Gaji UMR. Jika gaji itu kurang dari UMR, maka kita set lagi this gaji sama dengan UMR, nggak boleh di bawah UMR. Kita kasih peringatan juga, gaji tidak boleh di bawah UMR. Ini ada biru-biru, ini diperingatkan. Ini seperti Java ya, kalau memang kita merefer ke atribut dan atributnya itu tidak ada nama variabel yang sama, itu kita tidak harus menggunakan this, langsung gaji seperti ini otomatis dia akan merefer ke atribut yang ada di sini. Tapi kalau misalkan nanti ada nama variabel yang sama, misalkan integer underscore gaji saya pakai di sini ya. Nah, di sini kita baru pakai this biar ini tidak tabrakan antar underscore sini dan bawahnya. Ya, tapi tidak direkomendasikan menggunakan
lokal menggunakan underscore seperti ini. Oke, kalau gajinya di atas UMR ya, kalau gajinya di atas UMR ya boleh-boleh aja ya. Gaji sama dengan gaji baru yang ditetapkan. Oh, kalau setter nggak perlu return, jadi ini bisa dihapus. Oke, sudah cukup banyak yang kita buat di karyawan ini. Jadi ada atributnya, ada konstruktornya, ada, oh ya, ini konstruktornya ini ngomong-ngomong ini juga sedikit berbeda ya kalau di Java. Kalau di Java kita biasanya konstruktor ada parameternya, terus kemudian di bawah sini kita bisa menggunakan this npp sama dengan npp this nama. Nah, kalau di Flutter kita bisa langsung seperti ini ya, parameternya langsung merujuk ke atribut yang ada di sini. Jadi ini penulisannya bisa lebih singkat. Ini kalau kita menggunakan Flutter, kita menggunakan Dart, maaf. Sering ketukar antara Dart dan Flutter. Nanti juga di Flutter kita akan sering melakukan yang seperti ini ya, terutama misalkan kita memasukkan widget dan lain sebagainya, itu kita sering menggunakan cara yang seperti ini. Oke, kelas karyawan ini sepertinya sudah oke. Sekarang kita panggil di depan di sini ya. Kita hapus saja. Sepertinya juga nggak perlu. Karyawan ya, enter. Autocomplete, di atasnya otomatis ada importnya, staff 1 sama dengan new, tidak wajib pakai new, langsung seperti ini aja. Nah, parameter yang wajib adalah npp dan nama, yang lainnya nggak wajib. Misalkan npp nya kita masukkan A123, namanya adalah Lars Bak, ini kreatornya Dart. Kita tambahkan karyawan lagi 2 sama dengan karyawan B123, namanya adalah Kasper Lon. Ini juga co-kreatornya Dart. Ini misalkan saya tahun masuknya kita set ya, yang di atas kan nggak perlu kita set, berarti otomatis 2015. Yang tahun masuknya ini kita set jadi 2016, jadi tahun masuknya 2016. Kemudian tambah 1 karyawan lagi, staff 3, karyawan C123, namanya Dennis. Nah, ini kreator C, misalkan tahun masuk kita set 2020. Nah, kemudian kita panggil method-method yang tadi sudah kita buat ini ya, misalkan presensi ya, staff 1 presensi jam masuk. Nah, jam masuknya itu kita tadi kan tipe datanya kan date time ya. Cara membuat tipe data date time adalah date time now bisa, tapi karena kita mau menspesifikkan jam dan tanggal kita menggunakan parse dengan format stringnya YYY 2023 MM08 DD 08, misalkan jamnya misalkan kita buat 07.00.00, kemudian staff 2 presensi di hari yang sama itu jam 9 ya, 01.01, misalkan kita buat telat ya, staff 2, staff 3 itu kita buat dia masuk juga jam 8.30. Kita panggil yang lain, misalkan kita mau mengset gaji yang kedua ya, staff kedua mau kita set gajinya itu mau kita set 500.000 misalkan. Nah, di bawah UMR kan. Yang staff 3 kita gajinya kita set, nah, karena ini Dennis Ritchie kita set yang mahal 5 juta. Ya, seperti yang saya bilang tadi, meskipun di sini setter itu adalah, nah tadi setter ini ya, setter gajinya adalah method, tapi karena kita menggunakan set, kita memposisikannya sebagai setter, itu ketika kita gunakan di sini seolah-olah kita menggunakan atribut, tidak memanggil method tapi seolah-olah kita memanggil atribut. Modelnya seperti ini. Selanjutnya deskripsi ya. Deskripsi untuk staff 1, deskripsi, staff 2, deskripsi, staff 3, deskripsi. Sudah selesai, kita coba jalankan. Saya tutup dulu, panggil run code. Ya, sudah jalan. Oh ya, yang deskripsinya tadi kan kita return ya. Jadi di sini kalau mau muncul deskripsinya harus kita print. Kita run code lagi.
Nah, ini udah datang ya. Lars Bak datang tepat waktu, Kasper Lan datang terlambat, Dennis Ritchie datang tepat waktu. Kita ngeset 500.000 tidak boleh, gaji tidak boleh di bawah UMR. Jadi ketika kita ngeprint, Lars Bak tetap 2.900.000, Kasper Lan 2.900.000, yang Dennis Ritchie ini yang jadi 5 juta karena kita ngeset gajinya 5 juta. Oh ya, ngomong-ngomong yang alamatnya belum kepake ya. Di deskripsi ini kita tambahkan kondisi aja. If alamat bukan null, maka kita tambahkan di teksnya, kita tambahkan alamatnya adalah alamat. Ya, kita tambahkan ini ya. Biar ada alamatnya, salah satu kita kasih alamatnya. Misalkan yang Lars Bak kita tambahkan alamatnya di sini. Staff 1 alamat sama dengan Semarang, Indonesia. Kita jalankan lagi. Iya, yang Lars Bak ada alamatnya, enggak rapi. Ini kurang rapi. Iya. Ya, biar lebih rapi aja sih. Ya, jadi karena si Lars Bak ini sudah kita berikan alamat, maka sewaktu deskripsinya dia muncul alamat, sedangkan yang lain kita tidak berikan alamat sehingga nggak muncul alamatnya. Kita pindah ke sebelah kanan aja ya biar lebih enak lihatnya. Outputnya ya biar lebih enak lihatnya ya, lebih panjang. Objek pertama kita yaitu objek karyawan sudah berhasil. Sekarang kita melakukan inheritance. Kita mau membuat objek baru. Kita membuat kelas baru, namanya adalah kelas pejabat. Ya. Jadi sebenarnya kelas pejabat ini adalah karyawan juga, tapi yang memiliki jabatan. Gitu ya. Nah, karena kelas pejabat nanti ini akan banyak kesamaan dengan kelas karyawan, jadi kita akan melakukan extend. Tapi yang sebelum kita extend berarti kita melakukan refactor, kita membuat superclass dan kita akan membuat subclass. Oke, misalkan kelas karyawan ini kita jadikan superclass, kemudian nanti yang di bawahnya akan menjadi subclass. Jadi di sini akan ada 2 subclass atau yang inherit. Yang pertama adalah kelas staff biasa, extend karyawan, dan ada kelas pejabat yang juga extend karyawan. Ya, di sini ada errornya, nanti kita benarkan. Nah, di sini beberapa method akan kita set, ada beberapa method yang sifatnya berbeda, harus didefinisikan secara berbeda, ada yang boleh berbeda, ada yang tetap sama. Misalkan, let's say misalkan ya, presensi antara yang staf biasa dan pejabat itu berbeda. Kalau pejabat itu presensinya bisa lebih lambat, misalkan jam masuk tadi kan jam terlambatnya kan jam 8 ya. Jam 8, kalau misalkan yang pejabat kita buat jam 9 gitu ya misalkan ya. Jadi di sini kita bisa membuat kelas karyawan ini menjadi kelas abstrak. Abstrak class, dan kita membuat presensi ini menjadi abstrak method. Nah, kalau di Java, kalau kita membuat abstrak method, di depannya ini kita tambahkan abstrak ya. Kalau di Dart kita cukup di sini ininya kita hilangkan, kita gantikan titik koma. Ini sudah otomatis menjadi abstrak method. Sehingga nanti di bawahnya nanti kita harus mendefinisikan kelas presensi. Ya, saya taruh di bawah sini guys. Ya, biar kita nggak ngetik ulang nanti ya. Ya, kemudian deskripsi masih tetap sama ya seharusnya ya. Kemudian tunjangannya, oke, tunjangan ini nanti juga akan berbeda. Kalau staf biasa itu berdasarkan tahun masuk, kalau pejabat itu nanti tunjangannya berdasarkan jabatan. Ini jadi sama, kita buat abstrak class aja. Ini nanti saya kopikan di sini dulu, nanti kita ubah. Kemudian get gaji masih sama, namanya gaji ya, gaji plus tunjangan ya. Kemudian set gaji ya sama sih, yang penting tidak di bawah UMR gitu aja. Oke, jadi di kelas karyawan ini kita jadikan abstrak kelas, kita menjadikan dia sebagai super kelas. Di sini akan menjadi super kelas yang akan ada 2 subkelasnya, yaitu staf biasa dan pejabat, di mana nanti ada 2 method abstrak di sini ya. Pertama adalah method presensi,
Kemudian ada method get tunjangan, ini akan menjadi method abstrak. Artinya kedua method abstrak ini harus diimplementasikan di extend kelasnya, di kelas staf biasa dan kelas pejabat. Oke, kita lihat di sini kelas staf biasa ini begitu extend karyawan dia sudah ada merah-merahnya karena diminta missing concrete implementation karyawan presensi. Nah, ini ada disuruh ada dua abstrak method tadi ya, ada getter karyawan tunjangan, kita disuruh implementasikan. Kalau kita taruh di sini ada tanda merahnya di sini, kita bisa create two missing overrides. Nah, otomatis muncul di sini ya. Tinggal kita implementasikan. Tapi kok ini masih merah juga karena kita harus mengimplementasikan konstruktornya juga ya. Kita create konstruktor to call super. Ada konstruktornya. Nah, konstruktornya ini cuman NPP nama, di sini harusnya ada untuk tahun masuk juga, kita tambahkan juga di sini tahun masuk. Name parameter juga ya. Tahun masuk sama 2015. Seperti ini. Presensi kita ngambil yang ini tadi ya. Kita ambil yang ini, presensi kita implementasikan dari sini. Ya, hilangi ininya. Ya, masih tetap sama. Nanti yang pejabat yang presensinya yang berbeda. Kemudian tunjangan juga kita buat arrow function di sini. Kebanyakan arrow. Nah, implement tunjangan ini kita hapus. Ya, ini menunjukkan bahwa kedua method ini override dari kelas karyawan. Kalau misalkan ini dihapus ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih, tapi direkomendasikan ada override-nya untuk menunjukkan bahwa dia adalah method override dari karyawan. Nanti kalau kita menggunakan Flutter itu juga akan banyak ketemu yang model seperti ini. Misalkan nanti ketika kita belajar Flutter itu ada init state. Nah, init state itu biasanya ada override dari sebelumnya, itu nanti di atasnya ada override gini ya. Ya, yang karyawan ini udah kita pastikan ini tetap benar. Kita ini komentar dulu ya. Kita pastikan ini tetap benar, jadi di karyawan abstrak class. Oh, sekarang sudah pakai staf biasa ya. Staf biasa. Ya. Yang depannya deklarasinya apakah perlu diganti staf biasa juga? Tidak harus. Kalau kita tidak memanggil method atau atribut yang khusus hanya ada pada staf biasa, maka ini kita menggunakan karyawan cukup, karena karyawan ini kan super kelasnya ya. Aturannya sama seperti kalau kita di Java ya. Inheritance dan polymorphisme di Java sama seperti itu. Ya, kita jalankan run code. Ada error. Oh, kebanyakan titik koma, sorry. Biasanya kurang titik koma, sekarang malah kebanyakan titik koma. Nah, oke, hasilnya udah sama ya, tetap sama. Jadi kalau kita melakukan refactor harusnya atau memperbaiki struktur program, harusnya secara logik dia pemanggilannya kurang lebih akan tetap sama, tinggal nanti strukturnya aja yang berbeda. Jadi beberapa implementasi metode itu sudah kita taruh di atas sehingga di kelas staf biasa ini relatif sedikit codingannya. Ya. Sekarang kita buat kelas baru ini, kelas pejabat ini kita buat lagi. Ya, ini ada error lagi karena kita harus implement dua metode ini sama implement konstruktor yang barunya. Sama seperti tadi, read missing ini kita biarkan dulu, kita tambahkan lagi yang kurang yaitu konstruktor call super. Ya, biar sedikit beda, di pejabat ini kita tambahkan atribut baru yaitu jabatan. Nah, jabatan ini kan sebaiknya kan khusus ya, tidak semua ditulis, misalkan kita nulis pakai string itu kan nggak baik. Nah, di Flutter itu juga ada tipe data khusus untuk memberikan kayak semacam pilihan itu ya. Jadi isinya itu hanya dipilih dari beberapa itu. Namanya adalah enum.
kita bisa definisikan di sini, misalkan I6 tipe jabatan. Isinya apa? Isinya adalah jabatan itu ada kalanya kabak ya, atau kalau enggak manajer, atau kalau enggak adalah direktur misalkan. Ini bukan sama dengan I6E-nya kecil, bukan besar. Ya, jadi nanti kalau kita menggunakan tipe jabatan ini, kita menggunakan tipe baru namanya tipe jabatan yang kita buat sebagai I6, kita hanya bisa memasukkan nggak perlu titik koma. Kita hanya bisa memasukkan 3 pilihan, yaitu antara kabak, manajer, atau direktur. Ya, kita taruh di kelas pejabat ini tipe jabatan ya. Jabatannya harus kita isikan. Kalau kita mengangkat pejabat, kita harus menentukan jabatannya apa. List jabatan, terus kemudian yang tahun masuknya sama seperti tadi ya. Tahun masuk sama dengan 2015. Ya, biar bisa di set tahun masuknya berapa. Atau kalau misalkan mau enggak di set lewat sini boleh juga sih. Ini berarti defaultnya selalu 2015. Tinggal nanti kalau misalkan pengen beda ya nanti di set menggunakan setter atribut. Enggak masalah, itu juga bisa. Bedanya super dan this, kalau this itu khusus variabel yang ada di dalam kelas pejabat, sedangkan kalau yang super itu berarti yang diwarisi dari extendnya, yaitu di kelas karyawan. Oke, sekarang kita mengimplement yang 2 method yang di bawah. Presensi ini ya bos ya, jadi jam masuknya lebih nyantai. Misalkan saya kasih jam 10 gitu ya. Kalau jam 10 baru terlambat, kalau masih kurang dari jam 10 masih belum terlambat. Namanya juga bos ya, harus lebih siang katanya. Tapi kalau mau bos lebih pagi juga nggak apa-apa, lebih bagus itu. Yang tunjangan juga kita implementasikan juga, misalkan tunjangannya ini berdasarkan jabatan ya, jadi kita tidak bisa menggunakan arrow karena lebih kompleks ya. Ini tunjangannya ya, tunjangan kita berdasarkan gini ya, pakai if else. If jabatannya itu adalah manajer, kabak tadi ya, kalau kabak itu tunjangannya adalah 1 juta, misalkan 1.500.000 lah ya, 1.500.000, 1 juta benar ya. Ya kalau salah, kalau kurang koma ya dimaklumi aja ya. Else if jabatan sama dengan tipe jabatannya adalah manajer, maka tunjangannya itu 2.500.000. Kalau yang direktur, else direktur ini ya, karena pilihannya kan cuma 3, tunjangannya 5 juta. Oke, jadi di sini kita sudah mendefinisikan atribut baru yaitu jabatan, kemudian presensinya kita override karena beda, tunjangannya juga beda aturannya, jadi kita melakukan implementasi dari method abstrak. Nah, deskripsinya juga harusnya dirubah ya. Kalau karyawan biasa, staf biasa kan deskripsinya nggak ada jabatannya ya. Kalau pejabat deskripsinya harusnya ada jabatannya ya. Kita rubah di sini, kita lakukan override terhadap deskripsi. Boleh, meskipun deskripsi ini itu bukan method abstrak, tapi tetap kita boleh melakukan override. Nah, override ini apakah kita memanggil dari yang sudah ada atau kita benar-benar mendefinisikan yang baru? Yang sudah ada kayak gimana? Kayak gini ya. Kayaknya kita dari yang ada ditambahkan aja ya. Jadi di sini kita masukkan string teks ini sudah ada kan ya. Kita tambahkan teks plus sama dengan jabatan ya. Jabatan sama dengan jabatan. Baru di return lagi teksnya. Ya, jadi kita nggak mengubah yang atasnya, kita cuma menambahkan tulisan jabatan di bawahnya. Oke, sudah, ini sepertinya sudah oke, kita coba saja. Nah, kalau kita menggunakan cara yang seperti ini, kalau misalkan nanti staffnya jadi 10 gitu kan, kalau nambahkan satu-satu kan males ya.
daripada satu-satu seperti ini, kita bisa menggunakan list. Nah, list itu kalau di Java atau di C++ itu kayak array. Tapi sedikit beda, kalau di Java lebih miripnya dengan array list ya. Kalau di C++ juga ada list juga sih. Namanya list bukan array ya. Sifatnya nanti tidak statis ukurannya bisa bertambah. Yang ini kita jadikan komentar dulu. Kita buat list of karyawan. Nah, mirip kalau kita menggunakan list atau array list di Java ya. List of karyawan, misalkan apa nih, data karyawan ya. Kosongan dulu. Atau mau langsung diisikan di sini juga boleh sih. Kalau enggak ya kosongan dulu, nanti di data karyawan di sini kita menggunakan add staff biasa. Oh, ini jangan staff biasa, ini pejabat ini. Arspak ini pejabat. Nah, jabatannya sebagai apa? Jabatannya dia tipe jabatan direktur. Kan dia yang bikin Dart ya. Jadi harus jadi direktur. Kemudian di sini data karyawan add ini masih pejabat juga. Pejabat ini misalkan dia tipe jabatannya adalah manajer. Tahun masuknya tadi nggak masuk ke dalam konstruktor ya. Jadi di sini kita bisa data karyawan ke 1 2 ya. Ke 1 ya. 1 tahun masuknya itu 2016. Ya, untuk setnya jadi seperti ini, sama seperti kalau kita menggunakan array list di Java ya. Oh, kalau di Java pakainya get ya. Ini langsung sama seperti array. Jadi ini kombinasi antara array list di Java dan array biasa. Modelnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ini Dennis Ritchie, ini kita masukkan staff biasa aja nggak apa-apa lah. Data karyawan add jadi staff biasa. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan inheritance, begitu yang kita jadikan list itu adalah superclassnya, maka kita bisa memasukkan datanya baik itu pejabat maupun staf biasa, karena baik pejabat maupun staf biasa itu sama-sama inherit dari karyawan. Enaknya kalau kita menggunakan inheritance seperti itu. Nah, nanti ketika kita panggil data karyawan data karyawan ke 0 1 2, ini juga data karyawan ke 1, data karyawan ke 2 yang alamatnya itu data karyawan ke 0. Nah, di sini karena ini isinya sama semua, kita bisa menggunakan for, atau lebih tepatnya di sini adalah for each ya, for in ini ya. Sama seperti kalau kita melakukan for each pada collection di Java, ya caranya sama seperti ini. Staff in data karyawan. Staff titik deskripsi. Ya. Sudah, sekarang kita run code. Oh, ini di print. Lupa lagi. Run code. Nah, Larsbach datang tepat waktu jam 7. Oke, Kasperlan tepat waktu jam 9 karena yang tadi telatnya dia jam 10 ya. Jadi dia masih oke, tepat waktu kan karena dia pejabat ya. Dennis Ritchie datang tepat waktu jam 8. Kalau misalkan Dennis Ritchie ini kita kasih jam 9 1 ya, kita run code. Si Dennis Ritchie ini terlambat karena dia staff biasa. Kalau staff biasa itu harus datangnya maksimal jam 8 ya. Jam 9 lebih 1 menit ini sudah tidak tepat waktu, terlambat. Yang gaji sama masih tetap tidak boleh di bawah UMR karena kita tidak merubah implementasi dari gaji.
Yang large bug ada tipe jabatan direktur. Nah ini tipe ini ya, ini enggak sip ya. Tulisannya tipe jabatan direktur ini bisa kita ubah, kurang sip ini. Nah, tidak boleh kayak gini. Mana tadi? Bukan jabatan tapi jabatan titik name. Oh ya, gini. Kalau kita menggunakan variabel sederhana bisa langsung tanda dolar ini aja. Tapi kalau variabelnya sudah kompleks ya, melibatkan pemanggilan atribut atau ada logika tambahan, kita string interpolationnya dimasukkan nanti setelah dolar ini kita masukkan ke dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini aturannya yang dari Dart seperti itu. Kita panggil lagi, salah pemanggilannya harus di main. Iya, jabatan direktur kok nggak ada enternya. Jabatan direktur nggak ada enternya, tambah /n. Lupa lagi, jalankannya harus di sini. Iya, ini jabatannya udah keluar ya, jabatan direktur, jabatan manajer sudah keluar. Ya kurang rapi nggak apa-apa lah, nanti sambil kita benarkan. Oke, jadi kita sudah menambahkan di kelas karyawan ini, kita menambahkan dia subclass untuk pejabat, ada atribut tambahan, kemudian ada override dari method yang sudah ada. Ini akan banyak kita lakukan nanti ketika kita melakukan subclass dari misalkan dari stateless widget, stateful widget, itu apa yang bisa kita override, apa yang bisa kita tambahkan dan lain sebagainya. Oke, sebagai tambahan di sini pertama adalah di gajinya. Gajinya ini tulisannya kan nggak ada titik komanya ya, nggak rapi ya. Nah, kita mau menambahkan number formatting di sini. Kemudian yang kedua itu yang datang dan terlambatnya itu nggak ada datang dan terlambatnya itu kapan ya, kita tahunya pokoknya datang tepat waktu, datang terlambat. Padahal kan pada waktu tadi kita masukkan di sini kan ada date time-nya ya. Kita mau menambahkan pada tanggal sekian itu dia datang tepat waktu, tanggal sekian dia datang terlambat gitu ya. Nah, kedua itu baik number formatting maupun date formatting itu bisa kita dapatkan kalau kita menambahkan library internationalization. Caranya menambahkan library tersebut, kita masuk ke dalam pubspec.yaml, kemudian di dependencies kita tambahkan intl internationalization ya. Versinya 0.18.1. Oke, begitu kita save dan kita koneksi internet, itu otomatis CVS Code ini akan melakukan download terhadap dependensi internationalization ini. Kalau kita sudah selesai melakukan itu, di karyawan ini kita bisa menambahkan import internationalization ya, ini ya. Kita pilih yang ini. Ya, kita sudah bisa menambahkan ini. Untuk membuat apa? Untuk membuat, saya mau membuat number format dan date formatting. Var num format sama dengan number format. Number formatnya saya buat 000. Kemudian untuk date formatnya, date format saya buat YYY. Ini mirip seperti date formatnya yang ada di PHP ya, karena memang ini date format internasional polanya seperti ini. Jadi kita sudah mempunyai number format yang seperti ini dan date format kita juga sudah menentukan seperti ini. Nah, number format dan date format ini kita bisa panggil di sini di gajinya. Ini kita tidak lagi manggil underscore gaji ya, harusnya gaji itu kan sudah gaji plus UMR ya. Nah, kita pakai interpolasinya yang seperti ini aja, gaji, tapi dengan menggunakan formatter. Number format yang kita buat tadi, num format titik format gaji. Oh, ini problemnya ada di sini ya.
di sini tadi yang nggak rapi di sini ya, biar lebih rapi. Kemudian number format udah, kemudian yang terlambat dan tepat waktu kita tambahkan nama pada tanggal berapa, pakai date format, jam masuk itu datang terlambat, pada datang tepat waktu. Misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan date formatnya nggak perlu date format ini langsung dipanggil jam masuk, apakah bisa? Bisa, tapi format defaultnya adalah format ISO. Format ISO itu ya YY, MM, DD, terus kemudian ada time zone-nya, terus kemudian ada jam menit detiknya. Nah itu kalau misalkan kita tidak ingin sepanjang itu, kita perlu menggunakan date formatter ini ya. Date format ini ada di package INTL. Kalau kita tidak menambahkan di pub spec-nya INTL ini, kita tidak bisa menggunakan number format dan date format. Nah inilah kenapa tadi di awal kita mencoba menggunakan create project Dart, tidak langsung menggunakan file Dart. Karena kalau menggunakan file Dart kita susah untuk menambahkan package-nya ini. Ya, kita coba jalankan lagi, run code. Nah ini sudah lebih ya, pada 2388 datang tepat waktu, sudah ini date formatnya, kemudian gajinya ini juga sudah ada komanya ya, seperti yang kita harapkan. Oke, sampai di sini sebenarnya materi kita sudah cukup oke. Kalau ini dijadikan referensi sebelum kita mulai belajar Flutter untuk bahasa pemrograman Dart-nya, memahami seperti apa kita menggunakan bahasa pemrograman Dart itu sudah cukup oke. Tapi di sini saya mau menambahkan lagi, kalau misalkan teman-teman merasa sudah cukup dengan seperti ini, mau langsung dilanjut belajar pemrograman Dart sudah oke. Tapi kalau mau sekalian melanjutkan memahami bagaimana cara menggunakan collection map atau tipe data map, itu bisa kita lanjutkan tutorialnya. Oke, sekarang kita menambahkan studi kasus untuk menggunakan tipe data map ya. Jadi di sini tadi ketika kita menambahkan data pejabat dan staf biasa, itu kan kita menambahkannya kan by ini ya, menambahkannya kan dengan menggunakan inisialisasi objek yang diperlukan ya. Pejabat kita inisialisasikan sebagai pejabat, staf biasa kita inisialisasikan sebagai staf biasa. Nah ketika kita sudah bermain dengan aplikasi, kemungkinan data yang kita dapatkan kan tidak seperti ini, tapi kita dapatkan datanya itu tipe pejabat atau staf biasa, itu kita dapatkan berdasarkan misalkan kita ambil dari database gitu ya. Nah, di sini kita belum akan mencontohkan koneksi ke database karena itu nanti akan lebih kompleks lagi. Kita mencoba mensimulasikan setelah kita nge-retrieve dari database atau mengambil data dari database atau menggunakan dari CSV atau menggunakan dari REST API dan lain sebagainya, itu datanya kita simpan dalam bentuk map. Map itu apa? Map itu seperti kalau di PHP itu kita mengenal associative array ya. Kalau di Python kita mengenal namanya dictionary. Jadi dia seperti list atau array tapi indeksnya itu berupa string atau berupa objek yang kita tentukan. Sekarang kita mencoba mensimulasikan mengambil data, tapi kita bukan mengambil data tapi kita create data dummy. Data dummy-nya itu berupa map ya. Jadi saya mau membuat fungsi dulu. Kenapa list of map? Karena tipe data map ini yang sering digunakan untuk mengambil data dari database atau data dari RESTful service. Misalkan biasanya seperti menggunakan map. Saya namakan fungsinya dummy data. Selanjutnya, ini kenapa ada string dan dynamic ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa map itu
seperti associative array kalau di PHP atau dictionary kalau di Python. Key-nya adalah string dan value-nya adalah bisa macam-macam. Nah, di sini kita menggunakan key-nya kita definisikan sebagai string dan value-nya kita definisikan tipe datanya adalah dynamic. Tipe datanya kita gunakan dynamic karena kita belum bisa menentukan tipe datanya apa. Mungkin nanti tipe datanya string, mungkin tipe datanya float, mungkin tipe datanya integer dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menentukan tipe datanya apa, kita bisa menggunakan tipe data dynamic. Tipe data dynamic nanti si Dart akan menyimpulkan sendiri ini cocoknya tipe datanya tipe data apa. Itu bisa menyocokkan sendiri. Dart bisa menggunakan cara yang seperti itu. Jadi tidak full strong type seperti Java di mana kita harus mendefinisikan setiap tipe datanya, tapi juga tidak full weak type seperti PHP atau Python dynamic type karena kalau untuk menggunakan tipe data dynamic kita harus mendefinisikan tipe datanya adalah dynamic. Kita bisa menggunakan strict seperti ini, yang static seperti ini atau menggunakan dynamic. Ini fitur yang ada pada Dart. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini list, kemudian sama ya, data sama dengan datanya apa. Nanti kita taruhkan di sini return data. Saya sudah punya datanya. Ini saya langsung copy paste saja biar nggak kelamaan nulisnya. Nah, ada mirip seperti tadi ya, ada Lars Bak, ada Kasperland, ya kurang lebih seperti ini. Ya, ini dummy datanya. Kemudian untuk memasukkan dummy data ke karyawan ini, nah ini kan beda-beda. Ada yang ada jabatannya, berarti dia pejabat. Ada yang tidak ada jabatannya. Contohnya si Guido ini sama Rasmus ini dia nggak ada jabatannya, berarti dia staf biasa. Nah, untuk memasukkan ke sini saya membuat fungsi baru lagi, namanya misalkan, ya ini sudah returnnya ini sudah lebih spesifik ya. List of karyawan, ini sudah lebih spesifik. Kalau tadi kan map ya, bisa macam isinya bisa apa aja. Generate data. Nanti kita ngambilnya masuknya dari list data. Nah, ini kalau misalkan saya lagi males harus ngetik kebanyakan ini lagi, saya bisa menggunakan dynamic ini ya. List data. Atau enggak bisa menggunakan var, ini juga bisa. Var list data. Ya. Kemudian yang ini list karyawan. Ini kalau misalkan pakai dynamic ini bisa nggak? Oh, bisa. Kalau langsung seperti ini bisa juga ya. Tapi kalau seperti itu, pertama compilernya dia akan berjalan lebih lama karena dia harus menginfer atau menyimpulkan ini sebaiknya pakai data apa. Yang kedua, kalau kita menggunakan dynamic, kita nanti akan kehilangan fitur autocomplete yang ada di editor. Jadi kalau memang kita sudah bisa menentukan tipe datanya, ya sebaiknya kita menggunakan tipe datanya langsung aja. Kalau kita tidak bisa menentukan tipe datanya, ya baru kita menggunakan dynamic seperti yang tadi. Return data. Kemudian di sini kita lakukan for each ya, lebih tepatnya. Each menggunakan for in dt pegawai di list data karyawan pegawai ya. Kemudian kita memberikan if, nah jika ada ini ya, jika ada jabatannya dia adalah pejabat. Nah, kita bisa menggunakan dt pegawai contains. Nah, ini dt pegawai ini ketika saya pakai titik ini dia nggak keluar autocomplete-nya karena saya menggunakan var tipe data dinamik, jadi nggak tahu autocomplete-nya itu apa. Contains key ini kelemahannya kalau kita menggunakan tipe data dynamic ya. Jabatan, kalau ada isian jabatannya maka yang kita masukkan ke dalam pegawai adalah pejabat, ya kan, pakainya pejabat kan. dt pegawai npp dt pegawai nama jabatannya dt pegawai titik jabatan. Sorry, bukan titik, jabatan ya, karena dia ada pejabatnya ya.
Terus kemudian kalau bukan pejabat, L berarti pegawai biasa ya. Pegawai sama dengan karyawan, staf biasa. DT pegawai, NPP, dan DT pegawai nama. Ya, jadi yang satu menggunakan instans pejabat, yang satu menggunakan instans staf biasa. Nah ini kan ada yang ada alamatnya, ada yang ada tahun masuknya, ada yang enggak ada tahun masuknya, ada yang enggak ada alamatnya. Kita berikan if tambahan di sini ya. Sama seperti di atas, if DT pegawai contains key. Ini rawan error ya karena nggak ada autocomplete-nya ya. Contains key tahun underscore masuk. Jika ada tahun masuknya maka ya diisikan ya. Pegawai tahun masuk sama dengan DT pegawai tahun masuk. Yang alamatnya sama kita bikin seperti tadi. DT pegawai contains key alamat, maka pegawai titik alamat sama dengan DT pegawai yang alamat ya. Oke, jadi kita menentukan kalau ada jabatannya maka kita masukkan sebagai pejabat, kalau nggak ada masukkan staf biasa, kalau ada yang ada tahun masuknya ya masukkan, kalau nggak ada ya nggak usah, sebegitu juga jangan yang alamat. Oke, sudah. Sekarang di sini kita yang data karyawannya ini kita hilangkan, hapus boleh ya, hapus saja lah ya. Data karyawan kita mengambil dari gen data. Gen data dari dummy data ya, nanti ada tetap presensi gaji nggak masalah, karyawannya tetap ada di sini. Kita run code-nya. Unhandled exception, invalid value. Oke, ada yang kurang. Ini kita baru mendefinisikan karyawannya tapi belum dimasukkan ke data. Sorry, ada yang kelewatan ini. Di sini harusnya data titik add pegawai. Lewatan, makanya tadi kita jalankan error ya ini ya. Kita jalankan lagi, semoga sudah nggak error. Ya, gini sudah bisa. Oke, Lars Bak datang tepat waktu, Kasper Len tepat waktu, Guido van Rossum ini sudah jadi Guido van Rossum ya karena tadi datanya di sini yang ketiga itu Guido van Rossum. Kemudian data pegawainya ini di sini semua Lars Bak, Kasper Len berdasarkan termasuk gaji-gajinya ada berapa. Ya, sepertinya sih sudah oke ya. Demikian tutorial Dart-nya. Banyak yang kita bahas dari sini, mulai dari OOP-nya, kemudian ada inherit-nya juga, ada abstract class juga, ada tipe data macam-macam, ada enum, ada dynamic, kemudian ada collection menggunakan list, menggunakan map, kemudian ada string formatting, ada dependency, kemudian interpolation, getter setter dan lain sebagainya. Nah, dasar-dasar ini akan sangat penting nanti kalau kita masuk ke pemrograman Dart. Kayak misalkan ya tentu saja ya map ini biasanya kalau kita mendapatkan data dari database atau mendapatkan data dari RESTful service itu kita biasanya menggunakan list of map seperti ini, terus kemudian pengolahannya kayak gimana, mau dibuat pengolahan kayak gimana, itu juga bisa kita definisikan misalkan dengan cara yang seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian untuk definisi misalkan kita mau membuat stateful widget yang baru atau stateless widget yang baru, itu inheritnya seperti apa, itu sama seperti yang tadi kita bahas pada waktu membuat kelas pejabat extend karyawan dan kelas staf biasa extend karyawan. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial pemrograman Dart kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.